9 tingkat pangkat para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wali Kutub Al-Aqtab atau Wali Kutub Al-Gauts. Wali Kutub Al-Aqtab atau Wali Kutub Al-Gauts merupakan tingkatan wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini wafat, maka wali kutub lainnya yang menggantikan selanjutnya. 2. Wali Aimah. Wali Aimah merupakan pembantu wali kutub. Posisi mereka menggantikan wali kutub, jika wafat. Jumlahnya hanya 2 orang dalam setiap masa. Seorang bergelar Abdur Robi, bertugas menyaksikan alam malakut. Dan lainnya bergelar Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 3. Wali Autad. Wali Autad memiliki jumlah 4 orang. Mereka berada di 4 wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Ka'bah. Dan kadang dalam wali Autad terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir dan Abdul Murid. 4. Wali Abdal. Wali Abdal memiliki arti wali pengganti. Dinamakan demikian, karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Jumlah wali Abdal sebanyak 7 orang, yang menguasai ke-7 iklim. Pengarang kitab, Al-Futuhatul Makkiyah dan Fusus Al-Hikam yang terkenal itu, Muhyiddin Ibnul Arabi, mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke-7 wali Abdal di Makkatul Mukarramah. 5. Wali Nukoba. Untuk wali Nukoba memiliki jumlah sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika wali Nukoba melihat bekas telapak kaki seseorang di atas tanah, mereka mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. 6. Wali Nujaba. Untuk wali Nujaba ini jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 7. Wali Hawariyun. Kata Hawari, berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan argumen maupun senjata. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Hawari adalah Zubair ibnu Awam. Allah menganugerahkan kepada wali Hawariyun ilmu pengetahuan, keberanian dan ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rojabiyun. Dinamakan wali Rojabiyun, karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rojab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal. Wali Rojabiyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rojab, badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring di atas ranjang dengan tubuh kaku tak bergerak. Bahkan, akan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga, mereka menyaksikan peristiwa gaib. Berbagai rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersingkap, padahal mereka masih tetap berbaring di atas ranjang. Keadaan wali Rojabiyun tetap demikian, sesudah 3 hari baru bisa berbicara. Apabila bulan Rojab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan, lalu bangun. Ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang. 9. Wali Khotam. Kata Khotam memiliki arti penutup. Dan jumlah wali Khatam ini, hanya seorang dalam setiap masa. Wali Khotam ini bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa dari sejumlah tingkatan para wali, maka wali yang tertinggi dinamakan kutub, atau poros alam. Ia kadang juga dinamakan Gauts penolong, atau Sultanul Aulia, raja para wali. Tetapi sebagian membedakan antara Sultanul Aulia dengan kutub. Menurut pandangan ini, semua Sultanul Aulia adalah kutub, tetapi tidak semua kutub adalah Sultanul Aulia. Itulah 9 tingkatan pangkat para wali Allah. Semoga kita semua kelak bisa berjumpa dengan mereka. Amin amin ya Rabbal Alamin.